Demikian juga halnya seperti Yusuf dengan bapaknya, Bapak Yakub gitu kan. Nah itu kan bagaimana dia bisa tangguh untuk menghadapi cobaan, godaan, cewek cantik yang secara bisa membuat dia Jatuh dia hati, jatuh jadi hati cemas. dan ya menikmati banyak hal ya, tapi dia bisa bertahan gitu. Dia bisa punya integritas yang tinggi. Kenapa? Pasti karena ada pola pendidikan yang dia sudah rasakan. Sebenarnya setiap anak ini punya punya purpose sendiri. Ya, setiap lahir saya percaya Tuhan sudah punya rencana nih anak ini mau jadi apa. Tuhan mau pakai dia jadi apa. Tapi karena kita udah tanamkan kepada anak-anak bahwa Tuhan harus yang nomor satu ya nak ya. Jadi mari kita prioritaskan apa yang terpenting dalam keluarga kita. Apakah karir kita atau masa depan anak-anak kita. Kalau saya boleh sarankan, biarlah kita prioritaskan masa depan anak-anak kita yang pertama. Sebagai orang tua, kita tahu tugas dan tanggung jawab kita yaitu mendidik dan mengasihi anak-anak. Tapi pernahkah kita mendengar arti kata parent as coach? Kita akan bahasnya kali ini bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva, segar sekali warna kuningnya. Iya, nih saya juga doang mau kayak Ibu Helena cerah, warnanya warna-warni, saya juga mau lebih cerah. Nah, kita juga seperti biasa mau menyambut dengan memberikan salam kepada para pemirsa yang setia menyaksikan Love Your Child dan pastinya mau mendapatkan ilmu lagi saat ini. Kali ini kita akan membahas yaitu parent as coach. Mungkin banyak artikel-artikel ataupun ya pemirsa mungkin ada yang pernah mendengar parent as coach ataupun saat ini ada juga yang belum mendengar, ini adalah kata yang baru. Tapi sebenarnya parent as coach itu pengertiannya apa sih Bu Helena? Iya, sebenarnya kata aja sih baru ya. Di Alkitab sebenarnya sih kalau saya lihat banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang dididik oleh orang tua yang berperan sebagai coach gitu. Contoh yang paling bagus tuh adalah Raja Salomo ya. Saking dia dekatnya dengan bapaknya, ayahnya Raja Daud sehingga pola pikir ayahnya tuh masuk semua ke dia gitu. Dan yang kedua hal-hal yang hal-hal yang dipesankan oleh orang tua sama dia tuh kayaknya nempel banget gitu. Demikian juga halnya seperti Yusuf dengan bapaknya, Bapak Yakub gitu kan. Nah itu kan bagaimana dia bisa tangguh untuk menghadapi cobaan, godaan, cewek cantik yang secara bisa membuat dia Jatuh hati, jatuh jadi hati cemas. dan ya menikmati banyak hal ya, tapi dia bisa bertahan gitu. Dia bisa punya integritas yang tinggi. Kenapa? Pasti karena ada pola pendidikan yang dia sudah rasakan. Dan saya melihat bahwa Yakub bisa menjadi coach yang baik buat Yusuf. Sayangnya tidak dilakukan hal yang sama dengan kakak-kakaknya ya. Betul. Gitu. Mungkin karena dia lahir dari istri yang dicintai banget kan. Dia kan anak dari Rahel ya. Ya, tapi kan kita baru tahu nih, kalau misalnya coach itu kita cuma tahu terjadi di lapangan aja. Tapi ternyata ini penting juga ada di dalam rumah tangga ya, apalagi dalam bidang parenting antara orang tua kepada anak. Iya. Jadi pengasuhan dari orang tua itu biasanya memang lebih cenderung kalau zaman dulu ya, mungkin juga ada yang enggak sih, tapi umumnya lah yang saya rasakan juga seperti itu sebenarnya, mendekati seperti itu. Cenderung pada fokusnya kepada apa kata saya gitu. Memang sih orang tua adalah wakil Tuhan kan gitu kan. Tapi bukan berarti bahwa kita nggak pernah salah dan bukan berarti juga bahwa anak itu harus kita dikte sesuai dengan kemauan kita kan gitu. Karena kan seperti halnya baju saya ini kan warna-warni ya. Ya kan anak kita juga kan beraneka ragam. Saya juga nggak mau disama-samain sama Eva. Eva dong begini, Bu Helen gimana? Dia saya gitu kan. Caranya ketawa. Saya nggak mau disamain sama Eva lah. Nah, iya kan kita Iya beda kan? Bu. Justru itu dia. Artinya kita kan perlu bahagia dengan keunikan kita gitu, dengan talenta kita, dengan minat kita. Nah kalau orang tua masih berpikir bahwa saya wakil Tuhan, kamu harus nurut
nurut apa aja yang saya omongin. Saya tahu kamu arahnya ke sana, kamu arahnya ke sana. Waduh, kalau kayak begitu berarti kita ngalah-ngalahin Tuhan nih. Sedangkan kita aja nggak tahu kok, Kita mau kemana? ya apa namanya, hal-hal yang susah untuk kita mengerti gitu kan. Artinya kita nggak bisa menganggap bahwa anak-anak itu, seperti kayak robot gitu loh. Harus ikuti kemana saya suruh, ikut. Kamu harus jurusan ini, kamu yang nomor 2 juga IPA juga, IPA semuanya gitu. Terus, tapi saya pengen banget di IPS karena saya suka sejarah misalnya gitu. Mhm. Nggak boleh, di keluarga kita harus IPA semua. Aduh, ya atau mungkin gini, semua harus jadi atlet gitu. Tapi kan saya suka pengen pengen banget saya jadi ini loh peneliti misalnya gitu kan. Enggak, kita harus jadi atlet karena keluarga kita adalah keluarga atlet. Saya rasa itu sama juga, menzolimi anak. Wah, Ya kan? Kita jadi memperlakukan mereka betul-betul seperti robot dan ya mungkin dalam tanda kutip budak kita. Wah repot ini. jadi kayak cuman didikte, kamu harus ini. Yang ada Nah, nanti ada perlawanan dan kalau perlawanan itu munculnya di belakang hari kita kadang akan menyesal. Ketika anak itu sudah besar, kita nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Ya udah, pasrah sudah dan tinggal penyesalan sayang kan. benar. Nah itu Nah, kenapa dia. Ibu Helena mau mengangkat topik ini? Apakah Ibu Helena pernah mengalami kasus atau menangani kasus yang Iya, jadi semacam ini? sering sekali saya menemukan anak-anak itu, apa ya, dalam bertingkah laku tuh berfokus pada emosi. Ya Mmm, jadi, kita tahu bahwa kita sudah kasih tahu, "Kamu jangan begitu, nanti kamu kalau kayak begini, ambil keputusan seperti ini, akhirnya kamu akan menyesal." Misalnya kayak gini lah, "Saya nggak mau belajar kimia." Kenapa? Sebel sama gurunya. Kok sebel sama gurunya? Iya, soalnya gurunya tuh ngomongnya tuh nggak oke, kayaknya ngomongnya kaku kayak zaman dulu, sok galak gitu, males gitu kan. Nah kan berarti kan dia kan berfokus pada emosi gitu benar, kan. Padahal dia punya cita-cita mau menjadi dokter misalnya, atau mungkin dia mau menjadi, pelukis. farmasi Oh, misalnya, kan dia harus belajar kimia iya kan gitu benar. kan. Nah jadi kalau misalnya dia, ikuti emosinya, yang ada akhirnya kan nggak tercapai cita-citanya kan. Coba kalau kimianya nilainya merah, mana mungkin bisa diterima di fakultas yang justru membutuhkan kimia. Contohnya saya lah, contoh saya. Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Dulu saya sebel banget sama guru kimia. Ini kok jadi saya mencontohkan diri saya sendiri ya. Udahlah nggak apa-apa lah, supaya jelas nih. Artinya saya rupanya saya lebih memfokuskan keputusan saya dengan emosi. Saya nggak suka sama gurunya, kenapa? Karena setiap kali saya angkat tangan nggak pernah dijawab. Oh, karena itu Kesel. jadi nggak suka sama gurunya, nggak suka sama Ah, betul. pelajarannya. Akhirnya pada, tahun pertama saya lulus, saya masuk jenjang universitas, saya pengen banget masuk kedokteran waktu itu ya. Mhm. Nggak keterima. Kenapa? Orang kimia saya nggak suka, gimana? Nah, akhirnya tahun kedua, kebetulan saya akhirnya kuliah di kedokteran juga, tapi di Hiperkes ya Mmm. waktu itu, sebelum ambil psikologi. Nah, jadi akhirnya pas saya masuk, terus saya tes lagi. Saya mau penasaran, masa saya nggak keterima sih kedokteran? Jadi akhirnya saya belajar sendiri dong. 1 bulan aja saya belajar di kamar sendiri aja gitu. Belajar kimia sendiri, ya pokoknya bahan yang akan Bayang diteskan gitu ya, untuk masuk ke perguruan tinggi, kedokteran. Ternyata saya lihat, ih gila, kimia tuh enak banget loh. Ih gila, enak banget. Kenapa aku tempo hari nggak suka ya? Ya saya pelajari pelan-pelan, saya jadi baru mengerti sendiri, setelah belajar sendiri saya tahu bahwa, oh itu yang namanya, mencari mol tuh gini toh, ya ampun. zat-zatnya. Semudah ini ya ternyata ya, ya ampun. Saya merasa kayak, apa ya, nyesel gitu. Kenapa tempo hari saya nggak suka sama kimia? Padahal sebenarnya gurunya tuh mungkin aja kan dia nggak jawab karena nggak denger, ya kan? Atau nggak jawab karena saya baru sadar ya, dia kacamata tebel banget kan, mungkin dia Dia nggak nggak ngeliat saya. ngelihat, Jadi, iya. hal-hal seperti itu yang sebenarnya akan membuat satu, apa ya, satu akibat yang susah untuk disesali lah. Akhirnya saya nggak keterima kan. Nah, setelah tahun kedua saya belajar sendiri kan, tahun kedua saya belajar sendiri, keterima. Saya keterima di Samratulangi Kedokteran. Mmm. Ya kan? Tapi ya orang tua saya nggak setuju. Saya disuruh meneruskan, diselesaikan yang di Solo, lalu saya kuliah lagi di Jakarta ambil psikologi. Tapi saya pikir, saya puas,
ternyata saya bisa masuk kedokteran gitu. Karena waktu itu perasaan saya nggak susah kok sebenarnya, fisika tuh nggak susah gitu. Cuman ini kimia satu nih sebel banget nih gitu. Tapi itu karena apa ya? Fokus pada Fokus pada emosi. emosi. Harusnya fokus pada solusi. Nah, kita ingin supaya orang tua melatih anak-anak untuk biasakan fokus pada solusi. Jadi kalau kita ketemu masalah, kita ketemu tantangan, fokus pada solusi, jangan ngikutin emosi. Saya pikir berhubungan sekali dengan tulisan Ellen White di buku ini ya. Nih, ada buku bagus loh, Mimpina Keluarga Bahagia. Ini ada serinya ya, ini sampai berapa ya saya lupa nih. Sekarang saya baru cicil, saya baru dapat. Jadi ini buku ini bisa didapatkan di IPH ya, Iya. Indonesia Publishing Publishing House. House. Nah di buku ini kan disampaikan juga bahwa anak-anak harus dibiasakan untuk melihat yang jauh ke depan. Jangan melihat pada yang sesaat gitu ya. Itu perlu dari kecil sudah diajarkan. Dan Jadi itu perlu pelatihan. Nah, itu dia. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mempersiapkan diri sebagai pelatih. Artinya pelatih itu coach kan artinya kereta ya, yang mengantarkan dari satu titik ke titik lainnya, gitu kan. Jadi kalau coach di lapangan bola misalnya, tugas dia adalah bukan supaya menyenangkan hati dia, tapi gimana mengarahkan ini anak buahnya ini untuk mengerjakan sesuai dengan targetnya gitu kan. Kamu sebagai kapten, tugas kamu adalah begini gitu kan. Saya latih kamu nih supaya kamu siap jadi kapten. Saya latih kamu sebagai striker. Saya siapkan kamu jadi kiper dan seterusnya. Kan beda-beda gitu. Dengan sesuai dengan kemampuan dan pasti tujuannya mereka. Dan itu dia. juga yang mau kita bahas. Betul. Gimana caranya kita sebagai orang tua menjadi pelatih bagi anak-anak kita sesuai dengan tujuan mereka, bukan sesuai dengan keinginan kita, yaitu orang tua. Betul Kita akan sekali. membahasnya tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai parent as coach, yaitu orang tua sebagai pelatih, ya kan? Kalau tadi Ibu Helena sudah katakan, coach itu artinya adalah kereta ya Bu Helena yang Iya, mengantarkan. mengantarkan dari satu titik ke titik lainnya, ke Tujuannya. tujuannya. Jadi Nah. kalau misalnya pelatih di lapangan, ya berarti dia harus melatih seseorang berdasarkan tujuannya apa gitu. Dan sesuai dengan kemampuan si orang tersebut. betul. Nah itu juga yang mau kita Ya, lakukan saat betul. ini sebagai orang tua, bagaimana kita melatih anak-anak kita sesuai dengan tujuan dan kemampuannya. Gimana caranya nih Bu Helena? Yang paling utama tentu saja adalah kita perlu mengenali diri anak-anak kita sendiri. Apa sih minat bakat dia? Apa sih yang menjadi impian dia, dreamnya apa sih gitu. Dan anak-anak juga perlu dilatih untuk mengetahui dreamnya apa, mimpinya dia apa gitu. Walaupun mungkin mimpi itu kita pikir, aduh kayaknya kok sederhana banget sih, kamu kok masa pengen jadi ini apa namanya, jadi kayak anak saya lah ya. Anak saya dulu tuh pengennya jadi kondektur. Kenapa? Wah. Karena seru aja, kayak kalau lihat itu katanya kernet, legok, kayak seru banget, bisa gelantungan mami gitu ya. Imajinasi anak-anak saat Iya. itu. Ya kernet tuh kerjaan yang mulia sih, tapi gimana ya, apa namanya, masa itu mimpi dia sih gitu ya. Tapi ya oke lah, itu mulia. Ada saya pikir itu mulia, saya bilang oke, fine. Kamu kalau mau jadi kernet, tangannya harus kuat gitu, suaranya harus kenceng, makanya harus banyak makan. Oh gitu ya mami, iya makan banyak, ayo makan. Mau jadi kernet kan, lama-lama naik lagi, lulus dari TK dia mau jadi pemadam kebakaran gitu kan. Terus waktu papa tahu, hah mau jadi pemadam kebakaran, kenapa papi? Oke, pemadam kebakaran ya, iya. Terus kenapa kamu jadi pemadam kebakaran nak? Karena bisa menolong orang yang kebakaran, kasihan kan mami kan pernah cerita, katanya ada orang yang kebakaran akhirnya mati karena nggak ditolong. Aku mau jadi pemadam kebakaran. Oke, bagus. Berarti kamu harus cerdas loh. Kenapa? Pemadam kebakaran harus berhitung loh. Gimana caranya, airnya berapa banyak nih untuk menyiram gedung kayak gini. Gitu. Belajar matematika, ayo kerjain PR-nya. Gitu kan. Karena mungkin saat itu imajinasi anak-anaknya seperti itu ya. Jadi biasakan anak-anak dikasih nafas lah, kasih jalan. Kasih rentang kebebasan gitu ya, untuk memilih jalan hidup dia. Tugas kita adalah sebenarnya membimbing. Kira-kira itu benar atau enggak? Bagus atau enggak? Kamu untungnya apa kalau kamu ke sana? Kerugiannya apa? Nah, kalau kamu ke sini, keuntungannya ini, kerugiannya ini, kan seperti itu. Ya misalnya kalau kamu mau jadi
apa namanya, kernet, keuntungannya apa? Berapa lama kamu bisa bekerja di sana dan kira-kira apa namanya, kamu bisa kena apa, resikonya apa misalnya kalau jatuh seperti apa dan seterusnya, kamu harus persiapkan apa. Nah kayak gitu-gitu menjadi obrolan gitu. Oh gitu ya, biar dia berhitung kira-kira apa namanya, yang nyaman buat dia kemana gitu. Jadi jangan sampai kita bilang, "Ih, apaan tuh kerjaan bodoh itu? Ih, kernet juga mulia loh dibanding mencuri." Ya Betul. kan? Ya kan itu kan bekerja, kerja keras dia. Itu kita hargai kan gitu. Namun demikian kita kan perlu kasih tahu juga sama dia bahwa kalau untuk jadi kernet kamu harus punya apa, harus resikonya adalah kamu nggak boleh ngiri ya. Mhm. Ketika misalnya teman kamu, ternyata teman kamu bisa punya penghasilan lebih besar, jangan ngiri. Kenapa? Loh, memang karena gajinya kecil ya, Mami. Saya bilang, "Loh, bukan soal kecil gede, ini masalahnya adalah memang setiap profesi ada apa namanya, penghasilannya berbeda-beda. Betul. Nah, kamu harus tahu tuh resikonya seperti apa." Nah, itu kayak gitu-gitu, anak-anak kan nggak ngerti. Nah, waktu kita ngobrol sama dia jadi paham kan, "Oh gitu ya, oh gitu ya." Dan intinya jangan pernah merendahkan profesi apapun. Semua profesi itu mulia. Hanya saja kita perlu sampaikan keuntungannya, kerugiannya, resikonya, dan segala hal yang kira-kira dapat membuat anak-anak berpikir dan memutuskan mana yang kira-kira dia mau tempuh. Nah, itu juga dengan begitu kita mengajarkan kepada anak-anak untuk menghargai segala profesi ya, Bu Mhm, Helena. Jadi dia dan nggak kreatif juga. dan dia kreatif. Kreatif untuk melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan lainnya gitu. Nah, sebenarnya apa manfaat dari peran as coach ini? Ketika kita menjadi pelatih ya kepada anak-anak Mhm. kita, apa Yang manfaatnya? paling utama adalah kita akan mengajak anak-anak dan kita sendiri untuk menjadi dewasa, ya secara emosional. Jadi, nggak harga diri kita nggak usah terguncang-guncang ketika kita misalnya mendengar anak kita mau jadi kernet gitu Heeh. misalnya, nggak usah terguncang lah, biasa aja kali ya kan. Karena kecuali kalau dia bilang mau jadi pencuri katanya. Baru kita. Nah kita mungkin juga itu pun nggak usah panik juga. Kenapa gitu? Karena apa tujuan kamu apa? Memang kenapa kamu bilang itu bagus? Kayak tempo hari ada satu murid saya bilang, "Aku nanti udah besar mau jadi banci ah." Hah, Kita pasti banci? kaget ya. Itu kamu dapat dari mana itu banci? Iya, banci itu ternyata, gajinya gede loh. Oh, kamu tahu dari mana, Nak? Iya, aku lihat kalau yang di TV itu banci-banci itu, bajunya kayaknya gemerlap-gemerlap gitu, padahal laki-laki loh yang ngomong ini, ya kan. Dan sekarang udah ketemu lagi udah Mhm. dewasa ya, "Kamu dulu TK pernah ngomong gitu loh." "Hah, masa sih, Mem?" "Iya kan." Terus akhirnya gimana? "Kamu inget nggak?" Mem Helen bukan apa, buku Korintus kan tentang apa namanya, banci nggak Benci. masuk surga itu Mmm. loh. Jadi saya jelaskan sama anak-anak, "Nah itu loh yang namanya banci itu begini begini begini." Oh mereka baru tahu gitu. Karena sekarang biasanya anak-anak mungkin hanya melihat satu sisi yang mereka anggap itu hebat, tanpa melihat, kayak tadi Ibu Iya, Helena resiko-resiko yang iya, lainnya, atau iya. profesi yang lainnya ya. Kan anak-anak masih melihat berdasarkan apa yang dia tahu gitu, yang Betul. dia lihat, yang dia Mhm. dengar itu aja. Tapi di balik itu semua dia kan nggak tahu gitu. Ya kan sebenarnya setiap anak ini punya apa tuh namanya, punya purpose sendiri. Ya, setiap lahir saya percaya Tuhan sudah punya rencana nih anak ini mau jadi apa. Tuhan mau pakai dia jadi apa. Pasti sudah dipersiapkan. Kalau emang Tuhan mau supaya dia bisa menjadi apa namanya, insinyur misalnya, pembuat bangunan atau jembatan atau apa, pasti Tuhan sudah siapkan kok sebenarnya. Hanya saja kita orang tua tugasnya adalah melatih dia, mendampingi dia untuk mengembangkan apa yang ada dalam diri dia gitu. Mhm. Kalau dia punya minat untuk misalnya, kok nih anak tuh pegangnya mobil dibongkar-bongkar, disatu-satuin lagi, dilem-lem lagi, jangan dimarahin, kenapa dirusakin? Siapa tahu dia memang punya minat di situ, siapa tahu dia besok jadi perancang mobil barangkali, ya kan? Mhm. Dia akan menjadi engineer mesin yang akan Mesin. membuat mobil atau kendaraan-kendaraan gitu yang spektakuler, kita nggak tahu ya di kemudian hari ya. Kenapa kita nggak tanya, kenapa kok dihancurin, Nak? Soalnya begini, kita akan dengar jawaban-jawaban yang seru kok. Iya, saya udah kenyang banget bertemu dengan anak-anak kecil ini, karena jawabannya suka bikin saya kepingkel-pingkel gitu. Hahaha, lucu amat sih kamu gitu. Jadi dengarkan saja, kenapa dirusakin walaupun mungkin, aduh mainannya mahal banget loh ini. Ini dikirim dari omnya di luar negeri, bisa kok dipecahin sama dia. Terus, Disusun aku lagi. mau masang lagi gimana? Ya kasih lem aja, Nak, Mhm. kasih lem gitu gitu kan, kita bantuinnya kasih lem besi atau gimana, kayak sarung tangan dulu, temenin dia. Artinya mungkin pengalaman itu sangat mengesankan buat dia ketika dia bisa hancurin lalu dia benerin lagi misalnya.
Atau jangan-jangan dia jadi pengusaha bengkel nanti, bengkel besar di kota Anda. Saya juga jadi ingat waktu saya kecil saya senang banget ngomong di depan kaca. Tapi saya nggak pernah dilarang sama orang tua, cuma diliatin doang. Makanya sampai sekarang saya suka ngobrol. Saya suka ngomong karena saya baru ingat karena tadi mungkin Akhirnya profesinya diarahkan. di sini, Mbak. Karena mungkin diarahkan juga sama orang tua nggak langsung ngomong mulu, nggak gitu, tapi dilihat, diarahkan. Jadi Iya. saya merasa benar juga ya ketika kita sebagai orang tua melatih anak-anak kita menjadi seorang pelatih, anak-anak itu akan mengembangkan sesuatu yang memang dia suka ya Bu Iya, Helena ya. betul. Nah kita pasti akan membahasnya nih Bu Helena, kapan sih tepatnya kita sebagai orang tua untuk menjadi pelatih kepada anak-anak kita pada usia anak-anak kita berapa? Iya. Kita pasti akan bahasnya tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai parent as coach atau orang tua sebagai pelatih. Wah seru sekali ini perbincangan karena ketika kita melatih anak-anak kita, membiarkan anak-anak kita mengeluarkan pendapat mereka dan kita ajak mereka untuk berkomunikasi, kita akan menemukan jawaban-jawaban yang mungkin membuat kita kok bisa anak kecil jawab seperti ini. Intinya kembali lagi kepada arti dari coach tadi ya. Artinya tugasnya adalah untuk mengantarkan dari satu titik ke titik yang tujuannya ya dia. kan. Jadi bayangkanlah kita sebagai pelatih di mana kita harus dengerin dong apa yang kita latih. Betul. Kamu kenapa sih begini? Kenapa? Karena apa? Kan gitu kan. Bayangkan kalau seorang coach tidak berfungsi dengan baik, maksudnya nggak punya waktu untuk ngobrol sama anak didiknya atau timnya gitu kan, nggak ada waktu untuk mau mendengarkan curhat pribadi lepas pribadi dari timnya, hancur pasti timnya itu. Pasti timnya juga nggak akan percaya lagi sama pelatihnya. Dan anak itu juga timnya ini pasti anggota timnya juga tidak akan bisa maksimal mengeluarkan bakatnya dan juga power yang ada dalam diri mereka. Jadi memang paling utama untuk bisa menjadi parent sebagai pelatih atau parent as coach ini adalah kita harus punya waktu. Nah ini ya dia. Kan kita harus punya waktu, harus siapkan waktu bersama dengan anak kita. Kayak berulang-ulang kita ngomong gini ya di Love Your Child ya. Dan saya sekarang juga akhirnya mengerti Bu Helena, ternyata pentingnya kita punya waktu ketika saya akhirnya punya anak seperti ini, ternyata punya waktu sama anak itu penting dan mengajarkan mewah sekali. Benar. Jadi kalau kita mau kasih kemewahan sama anak-anak, berikanlah lebih banyak waktu buat anak-anak kita gitu. Nah jadi pertanyaan, kapan sih waktu yang tepat kita menjadi pelatih buat anak-anak kita? 12 tahun ke bawah itu adalah masa-masa yang paling krusial ya saya pikir. Karena apa? Itu kan menjelang remaja. Ya. Nah, pada saat 12 tahun ke bawah, mereka tuh masih dekat dengan kita. Dia masih mau dengar kita, masih mau diskusi dengan kita. Pada saat ini sudah terjadi dengan baik, fondasi ini sudah baik hubungannya ya 0 sampai 12 tahun, maka dia masuk masa remaja kita udah tenang. Karena apa? Memang pada masa remaja dia di seluruh dunia pun sama ya. Semua anak remaja ini akan memasuki episode di mana dia lebih menghargai, mendengar dan juga terpengaruh kepada peer grupnya atau teman sebayanya gitu. Jadi kalau teman sebayanya arahin ke sana, dia akan cenderung berusaha ke sana. Karena apa? Dia takut ditolak. Takut punya teman. Takut eksistensinya dalam grup atau dalam kelompoknya itu menjadi dibuang gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah punya hubungan yang baik dengan anak-anak pada saat 0 sampai 12 tahun, kita kasih tahu bahwa ini loh kebebasan yang mama kasih sama kamu. Kalau kamu misalnya merasa tidak nyaman dengan apa yang kita sudah sepakati, kita bisa bicara dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu akan lebih mudah buat anak-anak untuk menyaring mana yang akan saya ikuti, mana yang enggak. Ada saatnya kita bisa ikuti peer group, ada saatnya kita bilang enggak gitu kan. Walaupun teman-teman mungkin mengancam, kode tuh kita nggak usah berteman sama dia lagi dah, dia payah nih, diajak nggak mau gitu kan, padahal hari Sabat misalnya gitu kan. Tapi karena kita udah tanamkan kepada anak-anak bahwa Tuhan harus yang nomor satu ya nak ya, kita boleh gaul dengan siapa saja, kita boleh ikuti apa yang mereka lakukan sepanjang itu berguna dan juga tidak melanggar firman Tuhan. Itu kalau ditanamkan baik-baik, mestinya akan lebih aman. Tapi yang paling utama dalam tugas sebagai coach ya, orang tua yang bertindak sebagai pelatih, kita perlu kenali seperti yang saya bilang tadi. Kita harus tahu ini anak mau kemana. Jadi kalau kita harus jeli ngelihat kira-kira mereka ketertarikannya kemana sih gitu. Jadi jangan sampai kita memaksakan semua harus masuk ekonomi. Waduh, betul. Iya kan? Semua harus ekonomi. Kenapa? Pokoknya
ini apa namanya, kita salah mengartikan tulisan Rono buat misalnya Mm-mm. gitu ya. Oh, semua harus masuk ke ekonomi. Saya pikir kalau kayak begitu gimana nih Op Channel nih? Kan kita juga perlu produser gitu, perlu tenaga kreatif ya nggak Benar, sih? nggak ada ntar tayangannya lagi. Seperti itu ya. Dan gimana nanti siapa yang kamera yang mengembangkan kamera, mengembangkan teknologi informasi supaya bisa zoom dan sebagainya. Kalau semuanya masuk di ekonomi gitu loh. Jadi saya pikir Tuhan sudah menyiapkan semua anak dengan talentanya masing-masing. Ya kan, kalau memang Tuhan siapkan dia untuk menjadi seorang akuntan, kenapa tidak gitu. Tapi kalau anak kita memang bakatnya sebagai perawat, kenapa tidak gitu. Tapi kan perawat itu gajinya lebih kecil dibandingkan akuntan misalnya kayak gitu. Aduh, kalau kita semua difokuskan dengan gaji, ini adanya adalah hidup dengan apa namanya, hidup dengan perbudakan uang loh. Jadi nggak nyaman lagi bekerja, ya nggak sih? Benar. Hidup hanya untuk uang gitu. Kalau kayak begini, itu namanya kita merampas kebahagiaan anak-anak kita. Saya pikir yang namanya parent as coach, orang tua yang mau melatih nggak boleh lakukan ini, ya kan? Kalau gitu berarti dia egois. Ini saya lakukan ini, saya melatih anak saya untuk saya. Jadi kalian harus nurut apa yang saya lakukan Jadi tanpa mau mendengar. terkesannya kayak kita mempekerjakan anak-anak hanya untuk Iya, kebahagiaan kita sebagai sometimes kan orang pelatih tua. juga harus dipatuhi ya. Iya, Tapi kan apa yang kita sampaikan sebagai pelatih tentunya sudah disepakati. betul. Mereka boleh bertanya, kenapa sir, kenapa ma'am kok kita disuruh latihan sampai 50 kali untuk squat jump misalnya gitu. Oh ya karena kaki kamu harus dilatih supaya ini. Kan kamu yang bilang mau menang. Kita mau lomba, kamu yang bilang mau menang kan. Ini cara mencapai kemenangan, kamu harus lakukan ini gitu loh. Jadi kita membantu dia mengejar mimpinya. Nah itu juga kita sebagai orang tua membantu anak-anak kita mengejar mimpi-mimpi mereka Iya, dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan anak-anak ya. Bukan biasanya kan orang tua udah saya aja yang buat peraturan, saya aja. Tapi butuh yang namanya kayak di waktu komunikasi bersama dengan anak-anak iya, tersebut. apalagi 0 sampai 12 tahun itu kan nggak lama ya. Ya kan dibandingkan dengan nanti usia berikutnya dia akan berusia sampai 70, 80. Nah, ini 12 tahun pertama seperti halnya Ibu Yokebed ya kan melatih Musa dengan sangat baik bersama suaminya Amram, maka akan menjadi fondasi yang sangat kuat tidak tergoyahkan ketika akhirnya Musa masuk ke istana Mesir, dapat pendidikan yang luar biasa. Saya yakin tuh dengan pola pengajaran yang internasional gitu, nggak terpengaruh lagi. Padahal 12 tahun bersama Yokebed di rumah loh, ya kan, dan 28 tahun di istana Sana. Mesir dengan dosen-dosen yang luar biasa, nggak tergoyahkan gitu, nggak tergoyahkan. Ketika 40 tahun dia bisa jalankan apa yang sesuai dengan prinsip-prinsip iman yang sudah ditanamkan oleh mama papanya pada saat 12 tahun pertama. Nah, Ibu Helena mungkin bisa kasih tips dan trik kepada para pemirsa yang saat ini mau atau tergerak hatinya menjadi pelatih bagi anak-anaknya. Iya, sebenarnya ada banyak pelatihan ya untuk parent as coach, tapi saya mau titip satu hal saja bahwa kita punya banyak sekali sarana untuk belajar. Untuk terus belajar bagaimana kita bisa menjadi pendamping yang baik buat anak-anak kita. Antara lain Alkitab dan juga buku-buku Ron buat seperti ini. Ya, Pak, kasih lihat Iya. dong, Pak. Eva udah punya belum? Saya udah punya. Ya, itu satu set sebaiknya milikilah, cicil kayak boleh gitu ya. Nah, yang kedua, kita perlu belajar juga untuk mengenali anak-anak kita dengan lebih baik. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengenali anak-anak kita kalau kita nggak punya waktu? Jadi, mari kita prioritaskan apa yang terpenting dalam keluarga kita. Apakah karir kita atau masa depan anak-anak kita? Kalau saya boleh sarankan, biarlah kita prioritaskan masa depan anak-anak kita yang pertama. Karena apa? Itulah tugas kita sebagai orang tua yang sudah mendapat rezeki diberikan anak dalam keluarga kita. Kita harus bawa ini untuk dikembalikan lagi pada Tuhan karena dia bukan milik kita dititipi, dan mari kita antarkan dia sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan untuk dia sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Amin, terima kasih banyak Ibu Helena. Ini menjadi masukan pelajaran bagi kita semua para orang tua supaya lebih mengutamakan
waktu kita bersama anak-anak, terlebih juga waktu kita bersama dengan Dan Tuhan. mengantar anak ini ke tujuannya. Dan mengantar ini kepada ketujuannya. Saya jadi ingat tadi Ibu Ana sempat katakan satu bangunan bisa dibilang kokoh kalau fondasinya kuat. Anak-anak bisa dikatakan berhasil kalau mereka dari fondasinya, dari mereka masih kecil, dilatih bersama-sama dengan orang tua, mengajarkan sesuai dengan apa tujuan yang mereka mau sampaikan nanti di masa yang akan nanti. Sekali lagi terima kasih Bu Helena dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang menyaksikan Love Your Child. Kita masih akan membahasnya di episode-episode berikutnya, bagaimana mencintai dan mendidik anak-anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.